Kini Roy Suryo dan kawan-kawan yang selama ini sering mengangkat isu ini akhirnya ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka. Pertanyaannya adalah, apakah ini adalah akhir dari drama atau polemik ijazah Jokowi? Atau justru membuka babak baru yang lebih panas? Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah hukum ini adil ataukah berlebihan? Halo, selamat datang di Radar Demokrasi 62 Plus. Serius kalau perlu, satir kalau mampu. Mantap. Oke, sahabat Radar Demokrasi sekalian, ya. Drama panjang soal ijazah palsu Jokowi nampaknya akan menemui babak akhir. Setelah berbulan-bulan jadi bahan perdebatan di ruang publik, kini Roy Suryo dan kawan-kawan yang selama ini sering mengangkat isu ini akhirnya ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka. Pertanyaannya adalah, apakah ini adalah akhir dari drama atau polemik ijazah Jokowi? Atau justru membuka babak baru yang lebih panas? Sahabat Radar Demokrasi 62 Plus sekalian, kasus ini bermula dari tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu yang mulai ramai diperbincangkan pada tahun 2022. Roy Suryo dan kawan-kawan mulai mengunggah di media sosial berbagai analisis, membandingkan dokumen, bahkan mereka pun berani mengatakan bahwa ada kejanggalan dengan dokumen pendidikan Jokowi. Pihak istana berkali-kali memberikan penjelasan, berkali-kali memberikan pernyataan bahwa apa yang dituduhkan mereka itu tidak benar. Bahkan kampus di mana tempat Jokowi ke kuliah pun memberikan pernyataan berkali-kali. Rektor, pembantu rektor, dekan, dan sebagainya berkali-kali memberikan pernyataan. Mereka mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu tidak palsu. Jokowi itu memang pernah berkuliah di kampus yang namanya UGM. Jokowi resmi terdaftar di sana. Bahkan teman-teman Jokowi pun pernah memberikan pernyataan. Ada yang bersaksi, ada yang hadir di wawancara televisi, ada yang bahkan menunjukkan foto kebersamaan mereka bersama Jokowi semasa kuliah. Tetapi semua itu tidak digubris, tidak didengar oleh kubu Roy Suryo. Roy Suryo dan kawan-kawan terus melakukan penelitian. Mereka mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan aktivitas Jokowi setelah kuliah atau semasa kuliah. Ya, mereka mendatangi tempat di mana Jokowi pernah melakukan KKN, kuliah kerja nyata di Aceh. Mereka mendatangi tempat makam keluarga Jokowi. Mereka pun mendatangi tempat tinggal Pak Kasmujo yang merupakan dosen dari mantan Presiden Joko Widodo. Pak Kasmujo pada sebuah kesempatan diperkenalkan oleh Presiden Jokowi ketika dia masih berkuasa sebagai presiden bahwa Pak Kasmujo adalah salah satu dosen pembimbingnya saat dia menyelesaikan skripsi. Tetapi yang terjadi saat itu, Pak Kasmujo tidak pernah memberikan satu kata apapun. Dia hanya tersenyum, dia hanya mengangguk-angguk. Namun apa yang terjadi ketika Pak Kasmujo didatangi oleh kubu Roy Suryo, Rizwan Sianipar dan kawan-kawan? Jawaban Pak Kasmujo mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menjadi pembimbing skripsi Jokowi. Saat itu dia belum layak menjadi seorang dosen pembimbing. Publik akhirnya bingung. Ini sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berbohong. Apa yang disampaikan oleh Pak Kasmujo ini membuat kubu Roy Suryo ini semakin penasaran. Mereka makin gencar melakukan penelitian. Mereka juga makin gencar memberikan statement di media sosial, di televisi, dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan mereka ini tentunya membuat kubu Jokowi semakin gerah. Apalagi mereka pun tidak hanya menyerang Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi, tapi mereka pun menyerang Gibran Raka Buming Raka yang sekarang adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Mereka mengatakan bahwa ijazah Gibran pun palsu. Bahkan mereka pun mendatangi tempat di mana Gibran pernah menempuh pendidikan, yaitu di Australia. Apa yang dilakukan oleh kubu Roy Suryo ini tentu membuat Jokowi semakin gerah. Dan pada akhirnya kubu Jokowi melaporkan mereka ke pihak berwajib, ke Polda Metro Jaya, dan saat ini Roy Suryo dan kawan-kawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana reaksi publik terhadap kasus ini? Publik di media sosial akhirnya terbelah menjadi dua. Sebagian memuji apa yang dilakukan oleh pihak keamanan. Mereka mengatakan bahwa penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka ini adalah sebuah bentuk ketegasan negara untuk melawan fitnah dan disinformasi. Sedangkan sebagian publik yang lain menganggap bahwa penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman suara kritik masyarakat. Di tengah pro kontra ini pertanyaan besar muncul.
Apakah isu ijazah Jokowi akan berakhir di sini? Atau justru akan menjadi senjata baru menuju Pilpres berikutnya? Teman-teman, sahabat Radar Demokrasi sekalian, kasus ini menunjukkan bahwa betapa sangat kuatnya pengaruh digital di era politik modern ini. Satu isu bisa melebar, menimbulkan perpecahan, persatuan, bahkan menghantar kita ke meja hijau. Kini publik sedang menunggu apakah proses penegakan hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ini benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian terkait dengan etika dalam menyampaikan pendapat atau etika dalam memberikan kritik sosial di masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah hukum ini adil ataukah berlebihan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar channel ini dan jangan lupa like dan subscribe. Salam demokrasi.